Setelah suamiku wafat, seluruh rumah mewah dan 500 juta rupiah justru diwariskan kepada ibu mertua. Aku hanya menerima amplop coklat lusuh berisi tiket ke Singapura. Namun setibanya di sana, aku dijemput oleh pria, misterius, berkata, aku syok gemetar mendengar itu. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Tanah merah masih basah ketika langkah terakhir para pelayat meninggalkan pemakaman itu. Langit menggantung rendah, kelabu, seolah menahan air mata yang sejak tadi tidak jadi jatuh. Veronica berdiri sendiri di depan gundukan tanah yang baru saja menelan nama Martin, suaminya. Tidak ada lagi suara doa, tidak ada lagi bisik penghiburan. Yang tersisa hanya kesunyian yang menusuk telinga dan dada yang terasa kosong, seolah sebagian dirinya ikut dikuburkan bersama jasad itu. Tangannya gemetar ketika jemarinya menyentuh papan nisan sederhana. Nama Martin terukir rapi, dengan tanggal lahir dan tanggal wafat yang kini harus ia ucapkan dalam hati dengan perasaan asing. Angka-angka itu terasa tidak nyata. Seperti cerita orang lain, bukan kisah hidup yang baru saja direnggut darinya. Ia menelan ludah, mencoba bernapas normal, tetapi udara terasa berat, menekan paru-parunya. Sejak pagi, Veronica belum benar-benar menangis. Air matanya seperti membeku, tertahan di sudut mata, takut jatuh dan mengakui bahwa semuanya telah berakhir. Ia tidak ingin percaya bahwa laki-laki yang setiap malam tidur di sisinya kini telah menjadi kenangan. Martin yang selalu pulang dengan senyum lelah, yang suka menyeduh kopi terlalu pahit, yang mengeluh jika hujan turun terlalu lama. Semua kebiasaan kecil itu berputar-putar di kepalanya, menghantamnya tanpa ampun. Bu Veronica. Suara itu datang pelan dari belakang. Seorang petugas rumah sakit berdiri beberapa langkah darinya, mengenakan kemeja abu-abu yang terlihat sedikit kebesaran. Wajahnya canggung, seolah ragu mengganggu kesedihan yang sedang berlangsung. Ada titipan dari almarhum, katanya hati-hati. Veronica menoleh perlahan. Pandangannya kosong, seperti belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Titipan, ulangnya lirih. Petugas itu mengangguk, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. Kondisinya lecek, sudut-sudutnya terlipat tidak rapi, seperti sudah lama berpindah tangan. Amplop itu terlihat biasa saja, bahkan nyaris tidak pantas disebut warisan. Ini diserahkan kepada kami beberapa hari sebelum beliau meninggal. Pesannya hanya satu, agar diberikan setelah pemakaman selesai, lanjut petugas itu. Veronica menerima amplop tersebut tanpa berkata apa-apa. Beratnya nyaris tidak terasa, tetapi entah mengapa dadanya mendadak sesak. Ia mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih. Petugas itu pun pamit, meninggalkannya kembali dalam kesunyian. Ia menatap amplop itu lama. Tidak ada nama, tidak ada tulisan apapun. Hanya warna coklat kusam dan bekas lipatan yang menandakan amplop itu pernah dibuka, lalu ditutup kembali. Perasaannya bercampur aduk antara penasaran dan takut. Ada bagian dari dirinya yang ingin langsung merobek amplop itu, mencari jawaban. Namun ada juga bagian lain yang menahannya, seolah apapun yang ada di dalamnya akan mengubah segalanya. Veronica memasukkan amplop itu ke dalam tas tanpa membukanya. Ia belum siap. Tidak sekarang. Tidak di depan makam Martin. Langkahnya terasa berat ketika meninggalkan pemakaman. Setiap langkah seperti perpisahan kecil yang harus ia lakukan berulang kali. Ketika akhirnya ia sampai di rumah itu menyambutnya dengan keheningan yang menyesakan. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada sapaan yang biasa terdengar dari ruang tengah. Ia menutup pintu pelan, menyandarkan punggungnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Rumah itu masih sama, tetapi rasanya berbeda. Setiap sudut menyimpan bayangan Martin. Sandal di dekat pintu, jaket yang tergantung di belakang kursi, cangkir kopi di dapur yang belum sempat dicuci. Veronica berjalan ke kamar tidur. Ia duduk di tepi ranjang, menatap bantal kosong di sebelahnya. Tangannya meremas spray, seolah mencari sisa kehangatan yang sudah tidak ada. Saat itulah air mata akhirnya jatuh. Tidak deras, hanya satu persatu, mengalir perlahan tanpa suara.
Malam datang tanpa permisi. Lampu kamar masih mati ketika Veronica akhirnya berdiri dan berjalan ke meja kecil di sudut ruangan. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan amplop coklat itu. Jemarinya ragu-ragu, memegangnya seperti benda rapuh yang bisa melukainya kapan saja. "Apalagi yang kau sembunyikan dariku, Martin?" gumamnya pelan. Ia membuka amplop itu perlahan. Tidak ada surat panjang, tidak ada pesan manis, tidak ada kata perpisahan. Hanya selembar tiket perjalanan yang terlipat rapi di dalamnya. Veronica mengerutkan kening, mengambil tiket itu dan membacanya dengan saksama. Tujuan, Singapura. Tanggal keberangkatan tertulis jelas, begitu pula nama penumpang yang tercetak rapi atas namanya. Veronica terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena gembira, melainkan karena kebingungan yang mendalam. Singapura bukanlah tempat yang sering mereka bicarakan. Martin tidak pernah menyebut rencana perjalanan ke sana, apalagi mempersiapkannya secara diam-diam. Ia duduk kembali di ranjang, menatap tiket itu lama. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan di kepalanya. Mengapa Singapura? Mengapa sekarang? Mengapa tanpa penjelasan apapun? Kenangan kecil mulai bermunculan, potongan percakapan yang dulu ia anggap tidak penting. Martin yang kadang termenung menatap jendela. Martin yang beberapa kali pulang lebih malam dengan alasan pekerjaan. Martin yang sesekali terlihat lelah bukan karena fisik, melainkan karena pikiran. Saat itu, Veronica selalu memilih percaya. Ia mencintai Martin dengan cara paling sederhana, tanpa curiga, tanpa prasangka. Ia tidak pernah berpikir bahwa suaminya menyimpan sesuatu sejauh ini. Malam semakin larut. Di luar, hujan akhirnya turun, membasahi atap rumah dengan suara ritmis yang menenangkan sekaligus menyedihkan. Veronica memejamkan mata, menggenggam tiket itu erat-erat. Ia belum tahu bahwa selembar kertas tipis itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Ia belum tahu bahwa duka yang ia rasakan hari ini hanyalah pintu pembuka menuju kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Di kamar yang sunyi itu, Veronica hanya tahu satu hal. Martin telah pergi, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Cahaya matahari menyelinap melalui celah gorden, jatuh tepat di wajah Veronica yang semalaman hampir tidak tidur. Tiket itu masih berada di genggaman tangannya, kusut karena diremas terlalu lama. Begitu matanya terbuka, kesadarannya langsung kembali pada kenyataan yang sama. Martin telah tiada, dan ia ditinggalkan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Veronica bangkit perlahan dari ranjang. Kepalanya terasa berat, bukan karena kurang tidur semata, melainkan karena pikiran yang terus berputar. Ia berjalan ke dapur, menyalakan lampu, lalu menatap mesin kopi yang biasanya selalu dihidupkan Martin setiap pagi. Tangannya refleks hendak menekan tombol, tetapi berhenti di udara. Tidak ada lagi suara keluhan tentang rasa kopi yang terlalu pahit, tidak ada lagi canda ringan yang biasa mengawali hari mereka. Ia menyeduh kopi untuk dirinya sendiri, pahit dan tanpa gula. Rasa getir itu mengalir di lidah, sejalan dengan perasaan yang memenuhi dadanya. Sambil duduk di kursi makan, Veronica kembali mengeluarkan tiket dari saku bajunya. Ia membacanya sekali lagi, berharap ada detail baru yang terlewat. Namun tetap sama. Nama dirinya tercetak jelas, seolah Martin sengaja memastikan ia tidak bisa mengabaikannya. Singapura. Kata itu terasa asing dan dekat sekaligus. Ia bukan orang yang gemar bepergian jauh. Hidupnya selama ini sederhana, berkutat pada rumah, pekerjaan, dan rutinitas yang dibangun bersama Martin. Mereka tidak pernah membicarakan masa depan yang terlalu muluk, tidak pernah merencanakan pelarian besar ke luar negeri. Semua terasa cukup selama mereka bersama. "Kenapa kau melakukan ini?" bisiknya pelan. Hari itu berlalu dengan langkah yang lambat. Veronica mencoba menjalani rutinitas seperti biasa, membersihkan rumah, mencuci pakaian, merapikan lemari. Namun setiap gerakan terasa kosong. Pikirannya selalu kembali pada tiket itu. Ia mencoba menaruhnya di laci, menutupnya rapat, tetapi tangannya selalu kembali mengambilnya. Seperti ada tarikan tak kasat mata yang memaksanya untuk melihat, untuk memahami. Menjelang sore, Veronica duduk di ruang tengah, memandangi dinding tempat foto pernikahan mereka tergantung. Senyum Martin di foto itu terlihat tulus.
Atau setidaknya itulah yang selalu ia yakini. Tidak ada tanda bahwa pria itu menyimpan rahasia sebesar ini. Kalau kau di sini, kau pasti akan menjelaskannya, katanya lirih, menatap foto itu. Atau mungkin kau memang tidak pernah berniat menjelaskan. Keputusan itu tidak datang dengan dramatis. Tidak ada suara hati yang berteriak, tidak ada dorongan tiba-tiba. Hanya kelelahan yang mendalam karena terus bertanya tanpa jawaban. Veronica menyadari bahwa diam di rumah ini hanya akan membuatnya tenggelam lebih jauh dalam kesedihan. Jika tiket itu adalah satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan Martin, maka ia harus mengikutinya. Malam itu, Veronica mulai berkemas. Ia membuka koper lama yang jarang dipakai, memasukkan pakaian secukupnya tanpa banyak pertimbangan. Setiap helai baju yang dilipat rasa seperti keputusan kecil untuk meninggalkan kenyamanan yang selama ini ia kenal. Ia tidak tahu berapa lama akan pergi, atau apa yang akan ia temui di sana. Saat memasukkan paspor ke dalam tas, tangannya sempat gemetar. Ini terasa nyata sekarang. Bukan lagi sekadar tiket di atas kertas, melainkan perjalanan yang akan ia jalani sendirian. Hari keberangkatan tiba dengan cepat. Bandara terasa ramai, kontras dengan kekosongan di dalam dada Veronica. Ia berdiri di antrean, memegang dokumen perjalanan, mencoba terlihat tenang. Namun di balik wajah datarnya, ada ketakutan yang mengendap. Ia tidak tahu apa yang ia cari di Singapura, atau apa yang akan ia temukan. Yang ia tahu, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ketika pesawat mulai bergerak, Veronica menatap keluar jendela. Kota yang selama ini menjadi dunianya perlahan mengecil, lalu menghilang di balik awan. Ia menelan ludah, merasakan perpisahan yang sunyi. Ini bukan perjalanan liburan. Ini adalah pelarian, sekaligus pencarian. Di dalam pesawat, ia duduk diam, menolak makanan yang ditawarkan pramugari. Pikirannya melayang pada kenangan-kenangan kecil bersama Martin. Percakapan di malam hari, tawa sederhana, keheningan yang nyaman. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Apakah kau mencintaiku dengan jujur? Tanyanya dalam hati. Pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban. Sama seperti tiket yang membawanya semakin jauh dari rumah. Saat pesawat mendarat, Veronica menghela napas panjang. Ia telah tiba di negeri yang selama ini hanya ia kenal dari cerita dan gambar. Udara terasa berbeda, lebih lembab, lebih asing. Ia melangkah keluar dari bandara dengan koper kecil di tangan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini hanya sementara, katanya dalam hati. Ia hanya ingin tahu. Setelah itu, ia bisa pulang. Namun jauh di dalam dirinya, ada firasat yang tidak bisa ia abaikan. Seolah langkah pertamanya di tanah Singapura bukanlah awal dari akhir kesedihan, melainkan awal dari luka yang lebih dalam. Veronica berdiri sejenak, menatap sekitar, membiarkan hiruk-pikuk bandara mengalir di sekelilingnya. Ia tidak tahu bahwa di antara wajah-wajah asing itu, ada seseorang yang telah lama menantikan kedatangannya. Ia tidak tahu bahwa nama Martin masih hidup di kota ini, dalam bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Ia menarik koper itu dan melangkah maju. Tidak ada lagi jalan kembali. Langkah Veronica melambat begitu ia keluar dari pintu kedatangan. Udara Singapura menyambutnya dengan kelembapan yang berbeda dari rumahnya, bukan lebih panas, bukan lebih dingin, hanya terasa asing. Hiruk-pikuk bandara berputar di sekelilingnya, suara roda koper bergesekan dengan lantai, pengumuman yang bergema dari pengeras suara, dan percakapan orang-orang dalam berbagai bahasa yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Disinilah ia sekarang. Jauh dari rumah, jauh dari makam Martin, jauh dari kenyamanan yang selama ini melindunginya dari kenyataan. Ia menggeser tali tas di bahunya, lalu melangkah maju dengan ragu, seolah setiap langkah bisa berubah menjadi penyesalan. Veronica tidak tahu harus kemana. Tidak ada alamat hotel di tiket, tidak ada catatan tambahan. Ia berdiri di dekat pintu keluar, memandangi deretan taksi yang terparkir rapi. Mobil-mobil itu terlihat bersih dan berkilau, seolah kota ini tidak memberi ruang bagi kekacauan. Segalanya tampak tertata, terkontrol, dan itu membuatnya merasa semakin kecil. Ia melangkah ke arah antrean taksi, berdiri di belakang beberapa orang yang tampak sibuk dengan ponsel mereka. Ketika akhirnya gilirannya tiba,
Ia membuka pintu taksi terdekat dan masuk tanpa banyak bicara. "Kemana, Bu?" tanya sopir itu dengan suara datar. Veronica terdiam. Pertanyaan sederhana itu justru membuatnya tersadar betapa ia datang tanpa tujuan yang jelas. Ia menyebutkan nama sebuah hotel yang ia lihat di papan informasi bandara, pilihan acak yang terasa aman. Sopir itu mengangguk, menyalakan mesin, lalu melajukan mobil dengan tenang. Veronica bersandar di kursi, menatap keluar jendela. Jalanan Singapura terasa rapi, nyaris terlalu rapi. Gedung-gedung tinggi berdiri dengan percaya diri, lampu lalu lintas berganti warna dengan disiplin, dan kendaraan bergerak tanpa suara klakson yang berlebihan. Ini bukan kota yang memeluk, pikirnya. Ini kota yang mengamati. Sesampainya di hotel, Veronica turun, membayar, lalu masuk ke lobi yang dingin dan berkilau. Setelah proses check-in yang singkat, ia menuju kamar dengan langkah lelah. Kamar itu bersih, rapi, dan anonim. Tidak ada sentuhan personal, tidak ada kenangan. Ia meletakkan koper di sudut, duduk di tepi ranjang, dan menatap dinding kosong. Kesunyian kembali menyergapnya, lebih keras dari sebelumnya. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri foto. Wajah Martin muncul di layar, tersenyum dalam berbagai momen yang kini terasa jauh. Veronica menutup ponsel itu cepat-cepat, takut air matanya akan jatuh lagi. Sore menjelang malam, dan Veronica memutuskan keluar. Ia tidak ingin terkurung di kamar dengan pikirannya sendiri. Ia berjalan menyusuri trotoar, mengikuti arus orang-orang yang tampak tahu kemana mereka pergi. Lampu-lampu kota mulai menyala, memantulkan cahaya di permukaan jalan yang basah oleh hujan tipis yang turun sebentar lalu pergi. Ia berhenti di sebuah persimpangan, menatap sekeliling dengan bingung. Peta di ponselnya terasa tidak membantu. Kota ini terlalu besar, terlalu ramai, terlalu tidak peduli pada kebingungannya. Saat itulah sebuah taksi berhenti tak jauh darinya. Sopirnya menurunkan kaca jendela dan menatap Veronica dengan sorot mata yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Bu Veronica," panggilnya. Jantung Veronica berdegup kencang. Ia menoleh, memastikan bahwa itu benar-benar ditujukan padanya. "Maaf," jawabnya ragu. Sopir itu keluar dari mobil. Usianya sekitar 60-an, rambutnya memutih, wajahnya penuh garis-garis halus yang menandakan usia dan pengalaman. Namun matanya tajam, penuh keyakinan. "Bu Veronica," ulangnya, "akhirnya Anda datang." Darah Veronica serasa berhenti mengalir. "Anda salah orang," katanya cepat, meski suaranya bergetar. "Saya tidak kenal Anda." Sopir itu tersenyum tipis. Bukan senyum yang ramah, melainkan senyum seseorang yang telah lama menunggu. "Saya tidak salah. Martin yang menyuruh saya menunggu." Nama itu menghantamnya seperti pukulan. Lututnya melemas, dan ia harus berpegangan pada tiang lampu agar tidak jatuh. "Martin sudah meninggal," katanya pelan, hampir seperti permohonan agar kata-kata itu tidak perlu diucapkan lagi. Sopir itu menghela napas panjang. "Saya tahu," katanya. "Dan justru karena itu, Anda harus ikut saya." Veronica menggeleng kuat. Naluri bertahannya berteriak agar ia menjauh, agar ia lari. "Saya tidak mengenal Anda. Saya tidak akan ikut orang asing." "Martin bilang Anda akan berkata begitu," jawab sopir itu tenang. "Dia juga bilang, jika Anda ragu, tunjukkan ini." Ia mengeluarkan sebuah kartu kecil dari saku bajunya. Kartu itu sudah usang, sudutnya membulat karena sering disimpan. Veronica menatapnya, dan napasnya tercekat. Itu adalah kartu nama lama Martin, yang bahkan sudah tidak ia ingat keberadaannya. "Ini tidak mungkin," bisiknya. "Tidak ada yang mudah dalam hidup Martin," kata sopir itu. "Termasuk meninggalkan Anda tanpa penjelasan." Veronica merasakan kemarahan bercampur ketakutan. Dia tidak pernah bercerita apapun tentang Anda. Tentang kota ini, tentang apapun yang Anda maksud. Sopir itu menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. "Dan itulah sebabnya Anda ada di sini. Tiket itu bukan kebetulan." Veronica terdiam. Malam di sekelilingnya terasa semakin sunyi, meski kota masih ramai. Ia menyadari bahwa ia berdiri di titik di mana pilihan terasa semakin sempit. Ia bisa kembali ke hotel, berpura-pura tidak pernah bertemu pria ini.
Atau ia bisa mengikuti benang merah yang ditinggalkan Martin, meski itu berarti melangkah ke dalam ketidakpastian. "Apa yang Anda inginkan dari saya?" tanyanya akhirnya, suaranya lelah. "Bukan saya," jawab sopir itu. "Martin." Nama itu kembali menggema di kepalanya. Dengan langkah ragu, Veronica membuka pintu taksi dan masuk. Pintu menutup dengan bunyi pelan, tetapi di telinganya terdengar seperti palu yang memaku keputusannya. Mobil melaju, meninggalkan persimpangan itu di belakang. Veronica menatap ke depan, mencoba mengendalikan napasnya. Ia tidak tahu kemana mereka pergi, atau apa yang menunggunya di sana. Yang ia tahu, kota ini menyimpan jawaban yang selama ini disembunyikan darinya. Dan untuk pertama kalinya sejak Martin meninggal, Veronica merasa bahwa kesedihannya baru saja menemukan bentuk yang lebih menakutkan. Mobil melaju dengan kecepatan tenang, seolah tidak ingin menarik perhatian. Veronica duduk kaku di kursi belakang, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan. Lampu jalan memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan wajahnya sendiri yang tampak asing. Setiap pantulan terasa seperti pengingat bahwa ia sedang berada di tempat yang tidak pernah ia rencanakan, bersama seseorang yang seharusnya tidak mengenalnya. Sopir itu tidak langsung berbicara. Ia fokus pada jalan, sesekali melirik kaca spion, memastikan Veronica masih ada di sana. Keheningan di dalam mobil terasa berat, menekan, seolah kata-kata yang akan terucap nanti memiliki bobot yang terlalu besar untuk dikeluarkan begitu saja. "Kemana kita pergi?" tanya Veronica akhirnya. Suaranya pelan, tetapi tegas. Ia tidak ingin terdengar lemah, meski dadanya berdebar tak karuan. "Tempat yang Martin siapkan," jawab sopir itu singkat. "Itu bukan jawaban," balas Veronica. "Saya tidak pernah meminta ini." Sopir itu tersenyum kecil, tanpa menoleh. "Tidak ada yang benar-benar meminta kebenaran, Bu. Biasanya kebenaran datang saat kita paling tidak siap." Veronica menghembuskan napas panjang, mencoba menahan emosi yang mulai naik. "Anda bicara seolah mengenalnya dengan sangat baik." "Saya memang mengenalnya," jawab sopir itu. "Lebih lama dari yang Anda kira." Kalimat itu membuat Veronica terdiam. Pikirannya langsung melayang pada tahun-tahun pernikahan yang ia jalani bersama Martin. Selama itu pula ia merasa mengenal suaminya luar dalam. Namun sekarang, pengakuan orang asing ini membuat keyakinannya goyah. Jalanan mulai berubah. Gedung-gedung tinggi perlahan digantikan oleh deretan bangunan lama. Lampu kota tidak lagi seterang sebelumnya. Suasana menjadi lebih sunyi, lebih intim, seolah mereka memasuki bagian kota yang jarang disentuh wisatawan. "Martin sering datang ke sini," ujar sopir itu, seolah membaca pikiran Veronica. "Ia selalu duduk di belakang, diam seperti Anda sekarang." "Dia tidak pernah bercerita," gumam Veronica. "Karena ia takut," jawab sopir itu tanpa ragu. "Takut kehilangan Anda." Kata-kata itu menancap di dada Veronica. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa Martin tidak pernah terlihat takut. Namun ingatan tentang tatapan kosong Martin di malam-malam tertentu mulai muncul, memaksa Veronica mengakui bahwa ada sisi suaminya yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan apartemen tua. Cat dindingnya pudar, sebagian terkelupas, tetapi terlihat terawat. Lampu di teras menyala redup, memberikan kesan hangat yang bertolak belakang dengan ketegangan di hati Veronica. "Ini tempatnya," kata sopir itu. Veronica menatap bangunan itu dengan ragu. "Tempat apa?" "Tempat di mana Martin menyimpan hidup yang tidak pernah ia ceritakan," jawab sopir itu perlahan. Jantung Veronica berdegup lebih kencang. Ia membuka pintu mobil, turun dengan langkah hati-hati. Udara malam terasa lebih berat di sini, membawa aroma lembab yang mengingatkannya pada hujan yang baru saja reda. Sopir itu ikut turun, berjalan mendahuluinya menuju pintu masuk. "Kenapa saya?" tanya Veronica. "Kenapa sekarang?" Sopir itu berhenti sejenak, menoleh. "Karena Anda satu-satunya yang berhak tahu. Dan karena Martin tidak ingin rahasia ini mati bersamanya." Mereka masuk ke dalam gedung. Lorongnya sempit, dindingnya dihiasi cat yang mulai menguning. Lampu neon berkelip pelan, menciptakan bayangan panjang di lantai. Setiap langkah Veronica terasa bergema, seolah gedung itu sendiri menyadari kehadirannya.
Sopir itu berhenti di depan sebuah pintu. Ia mengeluarkan kunci dari sakunya, menyerahkannya kepada Veronica. "Masuklah," katanya. "Anda tidak ikut?" tanya Veronica. "Saya sudah melakukan bagian saya," jawabnya. "Selebihnya, Anda harus menghadapinya sendiri." Veronica menatap kunci itu lama, sebelum akhirnya mengambilnya. Tangannya gemetar saat memasukkan kunci ke lubang. Bunyi klik terdengar pelan, tetapi di telinganya terdengar seperti petir. Pintu terbuka. Ruangan di dalamnya sederhana, namun terasa hidup. Ada sofa tua, meja kayu dengan beberapa goresan, dan rak buku yang dipenuhi catatan. Aroma kopi yang sudah lama mengendap masih terasa samar di udara. Ini bukan tempat asing. Ini tempat yang pernah ditinggali seseorang dengan rutinitas, dengan kebiasaan, dengan kehidupan. Veronica melangkah masuk perlahan. Matanya menyapu setiap sudut ruangan, mencoba menangkap detail yang bisa menjelaskan segalanya. Di dinding, ia melihat foto-foto. Bukan foto dirinya dan Martin, melainkan foto Martin di tempat-tempat yang tidak pernah ia kenal. Martin tersenyum, tertawa, bahkan terlihat santai dengan pakaian yang berbeda dari kesehariannya di rumah. Air mata Veronica mulai menggenang. Ini bukan sekadar rahasia kecil. Ini adalah bagian hidup yang sepenuhnya terpisah darinya. Ia berbalik, ingin menanyakan sesuatu pada sopir itu, tetapi pria itu sudah tidak ada. Lorong di luar apartemen kembali sunyi, seolah ia tidak pernah ada di sana. Veronica menutup pintu perlahan, bersandar di baliknya. Nafasnya tersengal. Dadanya terasa sakit, bukan karena fisik, melainkan karena pengkhianatan yang perlahan-lahan membentuk wajahnya sendiri. "Siapa kamu sebenarnya, Martin?" bisiknya. Ia melangkah lebih jauh ke dalam apartemen, menyadari bahwa tiket ke Singapura bukanlah undangan, melainkan panggilan. Panggilan untuk melihat kebenaran yang selama ini disembunyikan dengan rapi. Dan semakin ia melangkah, semakin jelas bahwa cinta yang ia yakini selama ini berdiri di atas fondasi yang rapuh. Di apartemen tua itu, Veronica berdiri di tengah kehidupan lain milik suaminya. Kehidupan yang kini menuntut untuk diakui, dipahami, dan mungkin mematahkan hatinya untuk kedua kalinya. Apartemen itu terasa sunyi setelah pintu tertutup sempurna. Veronica masih bersandar di sana beberapa detik, menenangkan napasnya yang belum kembali teratur. Jantungnya berdetak terlalu keras, seolah berusaha mengingatkannya bahwa ia masih hidup, meski perasaan di dadanya berkata sebaliknya. Perlahan, ia melepaskan punggung dari pintu dan melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Langkahnya hati-hati, hampir seperti tamu yang takut merusak sesuatu. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakinya. Ia berhenti di ruang tengah, memutar tubuhnya, menatap sekeliling dengan mata yang kini lebih jeli. Setiap benda di ruangan itu berbicara, bukan dengan suara, tetapi dengan keberadaan. Sofa tua dengan bantal yang sedikit cekung di satu sisi, seolah sering diduduki di tempat yang sama. Meja kecil dengan lingkaran bekas cangkir kopi. Rak sepatu di sudut ruangan, rapi, tidak berlebihan. Ini bukan tempat singgah sementara, pikirnya. Ini rumah. Veronica berjalan mendekati rak buku. Jarinya menyentuh punggung-punggung buku yang tertata rapi. Beberapa di antaranya bertema bisnis, sisanya novel dan buku catatan dengan sampul polos. Ia menarik salah satu buku catatan itu. Di halaman pertama, tulisan tangan Martin menyambutnya. Tulisan itu rapi, sedikit miring ke kanan, sangat ia kenal. Tulisan yang sama dengan catatan belanja yang biasa ditempel Martin di kulkas rumah mereka. Melihatnya di sini membuat dada Veronica sesak. Ia membuka beberapa halaman. Isinya catatan harian singkat, jadwal, potongan pikiran yang tidak utuh. Tidak ada sapaan untuknya, tidak ada penjelasan. Hanya potret pikiran Martin yang lebih jujur, lebih gelisah dari yang pernah ia lihat. Veronica menutup buku itu perlahan dan meletakkannya kembali. Ia merasa seperti penyusup di kehidupan orang lain, meski orang itu adalah suaminya sendiri. Ia melangkah ke dapur kecil yang menyatu dengan ruang tengah. Peralatannya sederhana, tetapi bersih. Di lemari es, ia menemukan beberapa bahan makanan yang sudah kedaluarsa. Ini tempat yang ditinggalkan dengan tergesa, pikirnya. Atau sengaja ditinggalkan untuk seseorang.
Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat ketika Veronica masuk ke kamar tidur. Ruangannya sempit, tetapi tertata. Spray di ranjang sudah rapi, tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja tidur di sana. Namun aroma yang samar, aroma yang sangat ia kenal, masih tertinggal. Aroma sabun yang selalu digunakan Martin. Veronica duduk di tepi ranjang. Tangannya menyentuh kasur, dingin, tidak menyisakan kehangatan. Ia menatap lemari pakaian yang tertutup rapat. Ada keraguan sebelum ia membukanya, seolah apapun yang ada di dalamnya akan menjadi jawaban yang tidak siap ia terima. Dengan tarikan napas panjang, ia membuka pintu lemari itu. Di dalamnya, pakaian-pakaian Martin tergantung rapi. Kemeja, jaket, bahkan beberapa pakaian yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Gayanya sedikit berbeda, lebih kasual, lebih bebas. Ini bukan pakaian yang biasa dipakai Martin saat bersamanya. Veronica meraih salah satu kemeja itu, menempelkannya ke wajahnya tanpa sadar. Air matanya jatuh tanpa izin. Ia merasa bodoh karena masih mencari kehadiran Martin di tengah bukti bahwa pria itu telah menjalani kehidupan lain. Di rak bawah lemari, ia menemukan sebuah kotak sepatu. Tidak terkunci, hanya tertutup rapat, seolah menunggu untuk dibuka. Hatinya berdebar lebih kencang saat ia mengangkat tutupnya. Di dalamnya terdapat beberapa amplop, dokumen, dan foto-foto. Veronica mengambil satu persatu dengan tangan gemetar. Dokumen perjalanan, salinan identitas, dan beberapa berkas lain yang tidak sepenuhnya ia pahami. Nama Martin tercantum di sana, tetapi dengan detail yang terasa asing. Alamat yang berbeda. Nomor yang tidak pernah ia kenal. Ia menelan ludah, mencoba mencerna semuanya. Lalu matanya tertuju pada foto-foto yang terletak di bagian bawah kotak. Foto pertama memperlihatkan Martin berdiri di depan apartemen ini, tersenyum santai. Foto berikutnya, Martin duduk di sebuah taman, wajahnya terlihat lebih ringan, seolah beban yang biasa ia bawa di rumah tidak ada di sini. Veronica terus membalik foto-foto itu, hingga napasnya tersendat. Di foto berikutnya, Martin tidak sendiri. Seorang wanita berdiri di sampingnya. Rambutnya panjang, wajahnya lembut, dengan senyum yang terasa hangat. Mereka berdiri cukup dekat, tidak berpelukan, tidak berpegangan tangan, tetapi jarak di antara mereka terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Veronica memegang foto itu erat-erat. Dadanya terasa nyeri, seperti diremas dari dalam. Namun rasa sakit itu belum selesai. Di foto terakhir, wanita itu duduk di bangku taman. Di sampingnya, seorang anak kecil tertawa lepas, sementara Martin berjongkok di depan mereka, wajahnya penuh kebahagiaan yang jarang Veronica lihat. Anak itu memegang tangan Martin. Veronica menatap foto itu lama, terlalu lama. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti bergerak. Tidak ada suara, tidak ada udara. Hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar, keras dan tidak beraturan. Tidak, bisiknya pelan. Ia ingin menjatuhkan foto itu, ingin merobeknya, ingin menyangkal apa yang dilihatnya. Namun tangannya justru menggenggamnya semakin erat, seolah berharap foto itu berubah jika ia menatapnya lebih lama. Anak itu bukan kebetulan. Senyum Martin di foto itu bukan senyum seorang paman atau teman. Itu senyum seorang ayah. Kesadaran itu menghantam Veronica tanpa ampun. Lututnya melemas, dan ia terduduk di lantai, bersandar pada ranjang. Foto-foto itu jatuh dari tangannya, berserakan di lantai seperti potongan hidup yang tidak pernah ia ketahui. Air mata mengalir deras kini, tidak lagi tertahan. Ini bukan sekadar rahasia. Ini pengkhianatan yang terstruktur, kehidupan yang dibangun dengan rapi di luar jangkauan dirinya. Siapa mereka? Isaknya pelan. Dan siapa aku bagimu selama ini, Martin? Apartemen itu kini terasa berbeda. Tidak lagi sekadar tempat asing, melainkan saksi bisu dari kebohongan yang bertahun-tahun ia jalani tanpa sadar. Tiket ke Singapura, sopir tua itu, apartemen ini, semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang tidak ingin ia terima. Martin bukan hanya meninggalkannya dengan kematian. Ia meninggalkannya dengan kebenaran yang menghancurkan. Malah menekan apartemen itu dengan sunyi yang tidak ramah. Veronica masih duduk di lantai kamar, punggungnya bersandar pada ranjang, foto-foto berserakan di sekeliling kakinya.
Ia tidak tahu berapa lama ia diam di sana. Waktu terasa kehilangan bentuk, mencair menjadi satu gumpalan rasa sakit yang tidak bisa diurai. Ia mengangkat tubuhnya perlahan. Kaki-kakinya terasa kaku, seperti bukan miliknya sendiri. Dengan gerakan hati-hati, ia memungut kembali foto-foto itu satu persatu. Bukan untuk disimpan, bukan pula untuk dihancurkan. Ia hanya ingin memastikan bahwa yang ia lihat bukan bayangan yang diciptakan pikirannya. Setiap foto menegaskan hal yang sama. Martin ada di sana, hadir sepenuhnya, hidup sepenuhnya, dengan orang-orang yang tidak pernah ia kenal. Veronica meletakkan foto-foto itu di atas meja kecil di ruang tengah. Tangannya gemetar, tetapi matanya kini lebih fokus. Jika ini adalah kebohongan, maka kebohongan ini pasti meninggalkan jejak lain. Ia tidak ingin lagi terseret oleh dugaan. Ia ingin bukti, seutuhnya. Ia kembali ke rak buku, menarik semua buku catatan yang tadi hanya ia lihat sepintas. Ia duduk di sofa tua, membuka halaman demi halaman dengan lebih teliti. Tulisan Martin memenuhi kertas-kertas itu, bukan tulisan romantis, bukan pula pengakuan dosa. Hanya catatan hidup yang disusun dengan rapi, seolah Martin berusaha mengendalikan kekacauan dalam kepalanya dengan tinta dan kertas. Di antara catatan jadwal dan pengingat, Veronica menemukan sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah nama, ditulis berulang kali, dengan garis bawah yang ditebalkan. Nama itu bukan miliknya. Ia membaca ulang nama tersebut, perlahan, memastikan tidak salah melihat. Nama itu muncul di banyak halaman, berdampingan dengan catatan waktu, tempat, dan kalimat-kalimat pendek yang tidak selesai. Nama itu terasa hidup, memiliki bobot, memiliki makna yang tidak pernah ia miliki dalam buku-buku itu. Veronica menutup buku tersebut, meletakkannya di meja, lalu membuka buku catatan lain. Di sana, ia menemukan potongan kalimat yang lebih jujur, lebih rapuh. Aku tidak bisa terus berlari. Kalimat itu berdiri sendiri, tanpa tanggal, tanpa penjelasan. Namun Veronica tahu, kalimat itu tidak ditulis sembarangan. Ia membuka halaman berikutnya, lalu berikutnya lagi, hingga menemukan catatan yang membuat dadanya terasa seperti diremas kuat-kuat. Aku mencintai mereka, tetapi aku juga mencintainya. Aku tidak tahu bagaimana memilih tanpa menghancurkan semuanya. Air mata Veronica jatuh di atas kertas, memburamkan tinta. Ia menutup mata, menggeleng pelan. Ini bukan sekadar perselingkuhan yang impulsif. Ini adalah kehidupan ganda yang dijalani dengan kesadaran penuh, dengan perasaan yang terpecah, dengan kebohongan yang dipelihara bertahun-tahun. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Setiap sudut kini terasa menuduh. Sofa tempat Martin mungkin duduk sambil berpikir tentangnya, tetapi juga tentang orang lain. Meja tempat ia menulis catatan-catatan ini, menimbang pilihan-pilihan yang tidak pernah ia bagikan. Kau punya waktu, gumam Veronica dengan suara bergetar. Kau punya waktu untuk jujur padaku. Ia berhenti di depan jendela. Di luar, lampu-lampu kota berkelip tanpa peduli. Hidup berjalan seperti biasa, sementara dunianya runtuh perlahan. Ia teringat malam-malam ketika Martin pulang terlambat, wajahnya lelah, jawabannya singkat. Saat itu, Veronica memilih diam. Ia memilih percaya. Kini, kepercayaan itu terasa seperti kesalahan yang mahal. Veronica kembali ke kamar tidur. Ia membuka kembali kotak sepatu yang berisi dokumen-dokumen. Dengan tangan yang kini lebih mantap, ia memilah berkas satu persatu. Ia menemukan salinan identitas lain, dengan foto Martin yang sama, tetapi detail yang berbeda. Nama depan yang sama, nama belakang yang sedikit berubah. Alamat apartemen ini tercantum jelas. Ia terduduk di tepi ranjang, memegang dokumen itu lama. Dunia yang ia kenal terasa menjauh. Martin bukan hanya suaminya. Ia adalah seseorang yang membagi dirinya menjadi dua, menciptakan jarak yang rapi agar tidak ada yang saling bertabrakan. Di antara berkas-berkas itu, Veronica menemukan sebuah surat yang belum pernah ia lihat. Amplopnya tipis, kertasnya sudah sedikit menguning. Tidak ada nama penerima di depan. Hanya tulisan tangan Martin di bagian belakang, kecil dan hampir tersembunyi. Untuk saat ketika kau siap. Veronica menelan ludah.
Ia tahu surat itu bukan ditujukan untuk siapapun selain dirinya. Dengan jari gemetar, ia membuka amplop itu. Tulisan Martin menyambutnya, lebih rapi dari biasanya, seolah setiap kata dipilih dengan hati-hati. Aku tidak tahu bagaimana memulai ini. Tidak ada cara yang benar. Jika kau membaca ini, berarti aku gagal mengatakan semuanya dengan tatap muka. Veronica berhenti membaca. Napasnya tersengal. Ia menutup mata sejenak, lalu memaksa dirinya melanjutkan. Aku hidup dalam dua dunia yang kubangun sendiri. Aku mencintaimu dengan tulus, tetapi aku juga terjebak pada masa lalu yang tidak pernah benar-benar selesai. Aku tidak pernah berniat melukaimu, tetapi setiap kebohongan yang kutahan justru membawaku lebih jauh dari kejujuran. Tangannya bergetar semakin hebat. Surat itu tidak meminta maaf dengan cara yang ia harapkan. Tidak ada penyesalan yang berlebihan, tidak ada permohonan ampun. Hanya pengakuan yang dingin dan jujur, dan itu justru terasa lebih menyakitkan. Aku menyiapkan perjalanan itu bukan untuk melarikanmu dari kenyataan, tetapi untuk mengantarmu kepadanya. Kepada kebenaran yang tidak pernah berani kuucapkan. Veronica menjatuhkan surat itu ke atas ranjang. Kata-kata itu berputar di kepalanya, menghantamnya berulang kali. Tiket itu bukan bentuk cinta. Itu adalah penyerahan tanggung jawab yang terlambat. Amarah yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Veronica meremas spray, menjerit tanpa suara. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, diposisikan sebagai penonton dalam kehidupan yang seharusnya ia jalani bersama Martin. Cinta yang ia jaga selama ini ternyata berdiri di atas rahasia yang rapuh. Namun di balik amarah itu, ada rasa lain yang lebih kejam. Rasa kehilangan yang kedua kalinya. Ia tidak hanya kehilangan Martin karena kematian, tetapi juga kehilangan gambaran tentang siapa Martin sebenarnya. Veronica bangkit, berdiri di tengah apartemen itu. Matanya kering kini, digantikan oleh tekad yang pahit. Ia tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Apartemen itu bukan lagi tempat penemuan. Ia telah berubah menjadi medan kebenaran, tempat di mana cinta dan kebohongan akhirnya bertabrakan tanpa ampun. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap ke sela tirai apartemen. Veronica terbangun di sofa tanpa ingat kapan ia tertidur. Kepalanya berdenyut, matanya perih, dan dadanya terasa kosong, seolah semalaman seseorang menguras seluruh tenaga hidupnya. Surat Martin masih tergeletak di meja, setengah tertutup buku catatan. Ia tidak menyentuhnya lagi. Tidak ada kata yang bisa memperbaiki apapun pagi ini. Ia berdiri, berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin. Pantulan dirinya di cermin tampak asing. Mata itu masih miliknya, tetapi sorotnya tidak lagi sama. Ada keteguhan yang pahit di sana, tekad yang lahir dari luka. Veronica mengeringkan wajahnya, mengenakan jaket tipis, lalu memasukkan foto terakhir ke dalam tas. Foto yang paling menghancurkan, foto dengan seorang anak kecil yang tertawa sambil menggenggam tangan Martin. Ia keluar dari apartemen dengan langkah mantap. Lorong yang semalam terasa menekan kini tampak biasa saja. Bangunan tua itu tidak berubah, tetapi dirinya yang berubah. Di luar, udara pagi lembab dan segar. Kota mulai bergerak, orang-orang berjalan dengan tujuan yang jelas. Veronica memanggil taksi dan menyebutkan alamat taman yang tercantum di balik salah satu foto. Alamat yang ditulis Martin dengan tinta tebal, seolah ingin mengingatkannya berkali-kali. Perjalanan berlangsung singkat. Sepanjang jalan, Veronica menatap keluar jendela, mencoba menenangkan napas. Setiap persimpangan terasa seperti pilihan yang tidak bisa ia hindari. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan nanti. Ia bahkan tidak tahu apakah ia berhak berada di sana. Namun langkah ini harus diambil, atau ia akan selamanya terjebak di antara dugaan. Taman itu luas dan rapi. Pohon-pohon berdiri berjajar, daun-daunnya bergoyang pelan ditiup angin. Di kejauhan, terdengar tawa anak-anak, riang dan tanpa beban. Veronica turun dari taksi, membayar, lalu berjalan masuk. Jantungnya berdetak semakin cepat setiap kali ia mendengar tawa itu, seolah bunyi tersebut memanggilnya lebih dekat pada kebenaran. Ia melihat bangku kayu di bawah pohon besar, persis seperti di foto.
Seorang wanita duduk di sana, rambutnya tergerai, mengenakan pakaian sederhana. Di sampingnya, seorang anak kecil berlari-lari kecil, sesekali berhenti untuk memetik daun atau mengejar burung. Pemandangan itu terlihat hangat, normal, dan justru itulah yang membuat dada Veronica sesak. Ia berhenti beberapa langkah dari bangku itu. Kakinya terasa berat, seolah menolak mendekat. Wanita itu menoleh, pandangannya bertemu dengan mata Veronica. Ada keterkejutan sesaat, lalu pengenalan yang cepat, seolah ia sudah menunggu momen ini. "Kau?" Wanita itu berdiri perlahan. Suaranya pelan, hati-hati. "Kau Veronica." Nama itu meluncur dari bibir orang asing dengan keakraban yang menyakitkan. Veronica mengangguk, tenggorokannya kering. "Aku ingin bicara," katanya singkat. Wanita itu mengangguk kembali. "Tentu." Ia menoleh ke arah anak kecil itu. "Sayang, main di sana sebentar, ya?" Anak itu mengangguk riang dan berlari menjauh. Namun sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke arah Veronica, menatapnya dengan rasa ingin tahu yang polos. Mata itu bening, jujur, dan entah mengapa, terasa begitu familiar. Veronica menahan napas. Di wajah kecil itu, ia melihat garis-garis halus yang tidak asing. Bentuk alis, lengkung senyum, bahkan cara anak itu menoleh. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Dia, suara Veronica nyaris tak keluar. Dia anak Martin. Wanita itu menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Ya." Jawaban singkat itu mematahkan sesuatu di dalam diri Veronica. Ia duduk di bangku tanpa menunggu undangan, kedua tangannya saling menggenggam. "Berapa lama?" tanyanya, nyaris berbisik. "Sejak sebelum kau menikah dengannya," jawab wanita itu jujur. Kata-kata itu jatuh satu persatu, berat dan tanpa belas kasihan. Veronica memejamkan mata. Ia teringat hari pernikahannya, janji yang diucapkan dengan penuh keyakinan, senyum Martin yang ia kira utuh. Ternyata di hari yang sama, ada kehidupan lain yang telah lebih dulu berjalan. "Kenapa aku tidak pernah tahu?" tanya Veronica, suaranya bergetar. "Karena dia memintaku diam," jawab wanita itu. "Dia bilang suatu hari kau akan tahu, tetapi bukan darinya. Dia bilang kau terlalu baik untuk dilibatkan dalam kekacauan ini." Veronica tertawa pendek, pahit. "Terlalu baik untuk jujur. Maksudmu?" Wanita itu tidak membantah. Ia hanya menatap Veronica dengan mata yang lelah. "Dia mencintaimu. Dengan caranya yang paling rusak." Tawa anak kecil itu terdengar lagi, lebih dekat kali ini. Veronica menoleh. Anak itu berlari kembali, berhenti tepat di depan bangku. Ia menatap Veronica dengan senyum lebar. "Kamu temannya Mama?" tanyanya polos. Veronica menatap anak itu lama. Bibirnya bergetar, matanya memanas. "Aku?" Ia terdiam. Tidak ada kata yang terasa tepat. Anak itu memiringkan kepala, lalu tersenyum lebih lebar. "Papa juga sering duduk di sini," katanya riang. Dia bilang taman ini tempat favoritnya. Kata papa itu menghantam Veronica lebih keras dari apapun. Napasnya tersendat. Ia mengangguk kecil, berusaha tersenyum. "Iya," katanya pelan. "Aku tahu." Anak itu menatapnya sebentar, lalu tanpa ragu mendekat dan memegang tangannya. Sentuhan itu ringan, hangat, dan menghancurkan. Di sentuhan kecil itu, Veronica merasakan seluruh kebohongan Martin menjelma menjadi sesuatu yang nyata, hidup, dan tidak bisa disangkal. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menunduk, bahunya bergetar. Wanita itu bangkit, menarik anak itu kembali dengan lembut. "Maaf," katanya lirih kepada Veronica. "Aku tidak bermaksud." "Tidak," potong Veronica, suaranya serak. "Ini bukan salahmu." Ia berdiri, mengusap wajahnya. Dunia terasa terlalu terang, terlalu bising. Ia memandang anak itu sekali lagi, menyimpan wajah kecil itu dalam ingatannya. Wajah yang akan selalu menjadi bukti bahwa cintanya tidak pernah berdiri sendiri. "Namanya?" tanya Veronica, hampir tidak terdengar. Wanita itu menyebutkan sebuah nama. Nama yang tidak pernah Veronica dengar, tetapi akan selalu ia ingat. Veronica mengangguk pelan. Ia mengambil langkah mundur, lalu berbalik.
Setiap langkah menjauh dari bangku itu terasa seperti melepaskan bagian terakhir dari dirinya yang naif. Ketika ia akhirnya keluar dari taman, dadanya terasa hampa, tetapi pikirannya jernih. Di bawah langit Singapura yang terang, Veronica menyadari puncak luka itu telah ia capai. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada lagi ilusi yang tersisa. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa setelah ini, hidupnya tidak akan pernah kembali ke bentuk semula. Langit mulai berubah warna ketika Veronica meninggalkan taman itu. Biru cerah perlahan memucat, digantikan semburat jingga yang tidak pernah benar-benar hangat. Ia berjalan tanpa tujuan jelas, membiarkan langkahnya membawa tubuhnya menjauh dari bangku kayu, dari tawa anak kecil itu, dari kenyataan yang kini tertanam kuat di dadanya. Ia berhenti di trotoar yang sepi, menunduk, menekan telapak tangan ke dada, mencoba menenangkan napasnya yang masih tersengal. Tidak ada lagi kejutan yang bisa melukainya lebih dalam dari ini, pikirnya. Namun pikiran itu segera runtuh ketika kesadaran lain muncul, pelan namun tajam. Ia baru melihat satu sisi cerita. Sisi yang hidup dan bernapas, tetapi belum tentu utuh. Nama wanita itu kembali terngiang di kepalanya. Cara ia berbicara, cara ia menatap, bukan tatapan perempuan yang menang, bukan pula tatapan seseorang yang merasa benar. Ada kelelahan di sana, luka yang tidak kalah dalam. Veronica menyadari, kebohongan Martin tidak hanya memecah dirinya, tetapi juga menyeret orang lain ke dalam pusaran yang sama. Ia memanggil taksi dan menyebutkan alamat apartemen sekali lagi. Sopir mengangguk tanpa bertanya. Perjalanan berlangsung dalam keheningan. Kota di luar jendela bergerak seperti biasa, acuh tak acuh pada gejolak batin seorang perempuan yang baru saja kehilangan pijakan hidupnya. Sesampainya di apartemen, Veronica tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, menatap kunci di tangannya. Ia menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk menghadapi sesuatu yang lebih berat dari apapun yang sudah ia hadapi hari ini. Di dalam, apartemen itu terasa lebih dingin. Senja masuk melalui jendela, menorehkan bayangan panjang di lantai. Veronica menyalakan lampu, lalu duduk di sofa, menatap surat Martin yang masih tergeletak di meja. Kali ini, ia membacanya ulang dari awal hingga akhir, tanpa berhenti, tanpa menutup mata. Setiap kalimat terasa berbeda sekarang. Tidak lagi samar atau membingungkan. Kini, kata-kata itu menemukan wajah, suara, dan tawa seorang anak. Martin tidak menulis untuk membebaskan Veronica. Ia menulis untuk menenangkan dirinya sendiri. Veronica melipat surat itu rapi, lalu menyimpannya kembali ke dalam amplop. Ia bangkit dan mulai mengemasi barang-barang Martin yang ada di apartemen itu. Bukan dengan amarah, bukan pula dengan tangisan. Ia melakukannya dengan ketenangan yang asing, seolah sesuatu di dalam dirinya telah mati dan digantikan oleh kehampaan yang terkontrol. Di laci meja, ia menemukan ponsel lama yang tidak menyala. Ia mengisi dayanya, menunggu layar itu hidup kembali. Saat ponsel itu menyala, notifikasi lama bermunculan, pesan-pesan yang tertahan oleh waktu. Veronica membuka satu persatu, tangannya kini mantap. Pesan-pesan itu tidak penuh cinta yang menggebu, tidak pula berisi janji-janji kosong. Isinya sederhana. Pertanyaan tentang kabar, pengingat untuk makan, janji bertemu di taman. Kehidupan yang berjalan paralel, tidak saling bersinggungan, tetapi sama-sama nyata. Di antara pesan-pesan itu, Veronica menemukan pesan terakhir yang belum pernah dibaca. Pesan yang dikirim beberapa hari sebelum Martin meninggal. Aku tidak tahu apakah aku akan sempat mengatakan semuanya. Jika tidak, pastikan Veronica tahu bahwa aku tidak pernah berhenti mencoba menjadi orang yang layak untuknya. Veronica menatap layar itu lama. Tidak ada air mata yang jatuh kali ini. Hanya rasa lelah yang dalam. Mencoba, pikirnya pahit. Martin selalu mencoba, tetapi tidak pernah menyelesaikan. Pintu apartemen diketuk pelan. Veronica tersentak, jantungnya berdegup cepat. Ia berjalan ke arah pintu, membukanya dengan hati-hati. Wanita itu berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya, matanya sembab, seolah ia juga telah melewati hari yang panjang. Mereka saling menatap beberapa detik, tidak ada kata yang langsung terucap. Aku minta maaf datang tanpa izin, kata wanita itu akhirnya. Aku merasa harus bicara.
Veronika menyingkir, memberi jalan. Masuklah. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah, dipisahkan oleh meja kecil yang kini terasa seperti batas yang rapuh. Senja di luar berubah menjadi malam, tetapi tidak satu pun dari mereka menyalakan lampu tambahan. Aku tidak datang untuk membenarkan apapun, kata wanita itu pelan. Aku tahu aku juga bagian dari kebohongan ini. Veronika mengangguk. Aku tidak mencari pembenaran. Aku hanya ingin kebenaran. Wanita itu menarik napas dalam. Martin tidak pernah berjanji akan meninggalkanmu. Ia juga tidak pernah berjanji akan tinggal sepenuhnya denganku. Ia hidup di antara dua ketakutan. Kehilangan aku, lanjut Veronika pelan. Dan kehilangan anaknya, sambung wanita itu. Kejujuran itu menggantung di udara, berat tetapi jujur. Veronika menatap wanita itu, mencoba menemukan kebencian di dalam dirinya. Namun yang ia temukan hanya kelelahan yang sama. Kenapa tiket itu? Tanya Veronika. Wanita itu terdiam sejenak. Karena ia tahu waktunya hampir habis. Ia bilang, jika kau melihat semuanya dengan matamu sendiri, kau tidak akan membenci tanpa memahami. Veronika tersenyum tipis. Dia salah. Ya, jawab wanita itu lirih. Dia sering salah. Keheningan kembali mengisi ruangan. Tidak ada pelukan, tidak ada isak tangis dramatis. Hanya dua perempuan yang dipertemukan oleh cinta yang sama, cinta yang cacat. Aku tidak akan mengambil apapun dari hidupmu, kata Veronika akhirnya. Anak itu berhak tumbuh tanpa bayangan kebencian dariku. Wanita itu menutup mata, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih. Veronika berdiri. Dan aku berhak pergi tanpa membawa kebohongan ini bersamaku. Wanita itu mengangguk, bangkit, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum pergi, ia menoleh. Aku sungguh menyesal. Begitu juga aku, jawab Veronika jujur. Pintu tertutup kembali. Apartemen itu kembali sunyi, tetapi sunyi yang berbeda. Sunyi yang tidak lagi menekan, melainkan memberi ruang. Veronika berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling untuk terakhir kalinya. Ia menyadari bahwa puncak konflik hidupnya telah terlewati. Kebenaran telah diucapkan, wajah-wajah telah ditemukan, dan luka telah mencapai kedalaman maksimalnya. Tidak ada lagi yang perlu diungkap. Yang tersisa hanyalah pilihan tentang bagaimana ia akan hidup setelah ini. Dan untuk pertama kalinya sejak menerima amplop coklat itu, Veronika merasa, meski hatinya hancur, kakinya kembali menapak tanah. Pagi menyusup ke apartemen itu dengan cara yang lembut, hampir sopan. Cahaya tipis jatuh di lantai, menyentuh kaki Veronika yang berdiri di tengah ruangan. Ia tidak lagi terkejut oleh keheningan. Justru di sanalah ia menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak Martin meninggal. Sunyi yang tidak menuduh. Veronika mengemasi barang-barangnya dengan perlahan. Tidak banyak yang perlu dibawa. Apartemen ini bukan miliknya, dan tidak pernah benar-benar menjadi rumahnya. Setiap benda yang ia sentuh kini terasa netral, kehilangan daya untuk melukai. Foto-foto telah ia simpan rapi kembali ke dalam kotak. Bukan untuk dibawa pulang, melainkan untuk ditinggalkan di tempatnya. Itu bagian dari kehidupan Martin yang tidak akan ia rebut, tidak pula ia hancurkan. Ia berhenti sejenak di depan jendela. Kota Singapura terbentang di luar sana, bersih, teratur, dan tetap berjalan tanpa peduli pada luka seseorang. Veronika menyadari bahwa kota ini tidak jahat. Ia hanya jujur. Tidak menyembunyikan apapun, tidak pula memberi janji palsu. Ia mengenakan jaket, menutup koper, lalu duduk sebentar di sofa. Matanya terpejam, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk merasakan napasnya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napas itu terasa utuh. Berat, tetapi utuh. Ia teringat wajah anak kecil itu. Tangan kecil yang sempat menggenggam jemarinya. Anehnya, kenangan itu tidak lagi terasa seperti pisau. Ada perih, tetapi juga penerimaan. Anak itu tidak meminta dilahirkan dalam kebohongan. Anak itu hanya mencintai ayahnya, sebagaimana ia dulu mencintai Martin. Aku tidak akan membencimu, gumam Veronika pelan. Entah kepada siapa. Mungkin kepada anak itu. Mungkin kepada dirinya sendiri.
Ia keluar dari apartemen dan mengunci pintu dengan hati-hati. Kunci itu ia masukkan ke dalam amplop kecil, lalu menuliskan nama sopir tua itu di atasnya. Ia akan menitipkannya di meja resepsionis. Biarlah orang-orang yang mengenal sisi lain Martin yang mengurus sisanya. Langkah Veronica terasa lebih ringan saat ia berjalan menyusuri trotoar. Ia memutuskan untuk berjalan kaki, menikmati pagi yang masih segar. Di sebuah kedai kecil, ia berhenti dan memesan kopi. Duduk sendirian di sudut, ia menyesap kopi itu perlahan. Rasanya pahit, tetapi tidak lagi menyakitkan. Ia membuka ponselnya, menatap nama Martin yang masih tersimpan di sana. Jarinya melayang di atas layar, ragu. Lalu, dengan satu tarikan napas, ia menghapus kontak itu. Tidak dengan amarah, tidak pula dengan tangis. Hanya sebagai tanda bahwa satu bab telah selesai. Di bandara, Veronica berdiri di depan papan keberangkatan. Penerbangannya tertera jelas. Ia tidak lagi merasa seperti orang yang melarikan diri. Ia pulang, bukan untuk kembali menjadi dirinya yang lama, tetapi untuk membangun dirinya yang baru. Di ruang tunggu, ia duduk dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ada pasangan yang tertawa, ada keluarga dengan anak kecil, ada orang-orang yang tampak lelah oleh perjalanan. Hidup terus berjalan dalam berbagai bentuk, pikirnya. Tidak ada satu cara yang benar untuk mencintai, tetapi ada banyak cara untuk melukai. Saat pesawat mengudara, Veronica menutup mata. Ia membiarkan kenangan tentang Martin muncul satu persatu, tanpa menahannya, tanpa mengusirnya. Ia mengingat tawa mereka, percakapan sederhana, malam-malam sunyi yang dulu terasa nyaman. Semua itu nyata. Semua itu pernah ada. Dan kenyataan bahwa ada kebohongan tidak serta-merta menghapus cinta yang pernah ia rasakan. Aku memilih untuk tidak membencimu, bisiknya dalam hati. Bukan karena kau layak dimaafkan, tetapi karena aku layak untuk hidup tanpa racun itu. Pesawat melaju di antara awan. Di ketinggian itu, Veronica menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak terus-menerus membawa luka ke masa depan. Ia tidak tahu seperti apa hidupnya nanti. Ia hanya tahu bahwa ia tidak ingin menjadi perempuan yang terjebak di masa lalu. Ketika pesawat mendarat dan roda menyentuh landasan, Veronica membuka mata. Ada perasaan aneh di dadanya. Bukan bahagia, bukan pula sedih. Hanya tenang. Ia melangkah keluar dari pesawat, menarik napas dalam. Udara terasa familiar, meski dirinya sudah berubah. Ia membawa pulang luka, tetapi juga membawa pulang kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Di antara kerumunan penumpang, Veronica berjalan dengan langkah mantap. Ia tidak lagi mencari jawaban. Ia telah menemukannya, meski jawabannya tidak indah. Yang terpenting, ia telah memilih satu hal yang selama ini terlewatkan oleh Martin. Kejujuran kepada dirinya sendiri. Rumah itu menyambut Veronica dengan aroma yang sama seperti terakhir kali ia tinggalkan. Campuran debu tipis, kayu tua, dan sisa parfum Martin yang masih samar di beberapa sudut. Ia berdiri cukup lama di ambang pintu sebelum akhirnya melangkah masuk. Tidak ada lagi gemetar di tangannya. Tidak ada dorongan untuk berbalik. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa inilah tempat di mana ia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Ia meletakkan koper di sudut ruang tamu, lalu duduk di sofa. Benda itu pernah menjadi saksi banyak percakapan kecil mereka. Tawa, perdebatan ringan, keheningan yang dulu terasa aman. Kini sofa itu hanya benda mati, tidak menuntut apapun darinya. Veronica menyandarkan punggung, menatap langit-langit, dan membiarkan napasnya mengalir perlahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang baru. Tidak cepat, tidak pula lambat. Veronica kembali bekerja, menyapa rekan-rekannya dengan senyum tipis yang tulus. Tidak semua orang tahu apa yang telah ia lalui, dan ia tidak merasa perlu menjelaskannya. Kesedihan bukan lagi sesuatu yang harus diumumkan. Itu telah menjadi bagian dari dirinya, tetapi tidak lagi menguasainya. Di malam hari, ia sering duduk di teras dengan secangkir teh hangat. Bukan kopi. Ia tidak lagi menyukai rasa pahit yang terlalu keras. Dari sana, ia mengamati langit, mencoba mengenali bintang-bintang yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Ada keheningan yang berbeda sekarang. Bukan keheningan yang menusuk, melainkan yang memberi ruang. Suatu malam,
Veronica membuka kembali kotak berisi barang-barang Martin. Bukan dengan rasa ingin tahu yang mendesak, melainkan dengan ketenangan. Ia memeriksa satu persatu, membiarkan kenangan muncul tanpa melawannya. Sebuah jam tangan, buku catatan lama, pena yang tintanya sudah hampir habis. Di dasar kotak, ia menemukan amplop lain. Lebih kecil, lebih rapi. Tangannya berhenti sejenak sebelum membukanya. Ada perasaan yang samar, tetapi bukan takut. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan Martin. "Aku tahu kau akan menemukan ini ketika kau sudah cukup kuat." Veronica menarik napas panjang. Ia membaca setiap kalimat dengan saksama. Martin menulis tentang ketakutannya, tentang pilihan-pilihan yang salah, tentang kebohongan yang ia bangun demi mempertahankan dua dunia yang seharusnya tidak pernah ia satukan. Tidak ada pembenaran, hanya pengakuan. Di akhir surat, Martin menulis satu kalimat yang membuat dada Veronica terasa sesak. "Jika kau membaca ini tanpa membenciku, maka kau telah menjadi perempuan yang lebih baik dariku." Veronica melipat surat itu kembali. Matanya basah, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Ia menyadari bahwa surat ini bukan permintaan maaf yang sempurna. Namun mungkin itulah satu-satunya bentuk kejujuran yang mampu diberikan Martin, meski terlambat. Hari demi hari, Veronica mulai menata ulang rumah itu. Ia memindahkan beberapa perabot, mengganti gorden, membuka jendela lebih sering. Rumah itu perlahan berubah, seiring perubahan di dalam dirinya. Ia tidak menghapus jejak Martin sepenuhnya, tetapi ia tidak lagi membiarkan bayangannya mendominasi setiap sudut. Suatu sore, seorang tetangga lama mampir. Mereka berbincang ringan di teras. Tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang hal-hal sederhana. Saat tetangganya pergi, Veronica menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tertawa. Singkat, pelan, tetapi nyata. Tidak ada rasa bersalah menyertainya. Malam itu, Veronica menulis di buku catatan baru. Bukan untuk mengenang Martin, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang apa yang ia inginkan ke depan. Bukan rencana besar, bukan impian muluk. Hanya hal-hal kecil. Bangun pagi tanpa rasa sesak. Minum teh sambil membaca. Berjalan tanpa tujuan di akhir pekan. Ia menutup buku itu dengan perasaan ringan. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa menakutkan. Ia tidak tahu siapa yang akan mengisinya, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Ia akan menjalaninya dengan jujur. Di tempat yang jauh, mungkin ada orang-orang yang masih menyimpan cerita tentang Martin. Namun di rumah ini, Veronica telah memutuskan satu hal. Martin akan tetap menjadi bagian dari masa lalunya, tetapi tidak lagi menjadi bayangan yang menggelapkan hari-harinya. Ia mematikan lampu, masuk ke kamar, dan berbaring. Gelap menyelimuti ruangan, tetapi tidak lagi menakutkan. Veronica memejamkan mata dengan senyum tipis. Besok akan datang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menantikannya. Pagi itu datang dengan suara hujan yang turun perlahan di atap rumah. Veronica terbangun sebelum alarm berbunyi, membuka mata dengan perasaan yang tidak lagi berat. Ia mendengarkan ritme hujan sejenak, membiarkannya menjadi musik yang menenangkan. Ada masa ketika suara seperti ini membuat dadanya sesak, mengingatkannya pada pagi-pagi bersama Martin. Namun kini, hujan hanya hujan. Tidak lebih, tidak kurang. Ia bangkit dari ranjang dan membuka jendela sedikit. Udara dingin menyusup masuk, membawa aroma tanah basah. Veronica tersenyum tipis. Ia menyukai bau itu. Ada sesuatu tentang awal yang bersih, tentang kemungkinan yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Hari ini ia mengambil cuti. Bukan karena lelah, melainkan karena ia ingin menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri. Ia menyeduh teh, duduk di meja makan, dan membuka buku catatan yang semalam ia tulisi. Beberapa halaman telah terisi dengan tulisan yang jujur, tidak rapi, tetapi penuh makna. Ia membaca ulang salah satu kalimat yang ia tulis. "Aku tidak ingin hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun." Kalimat itu membuatnya berhenti. Ia mengulanginya dalam hati, merasakan bobotnya. Selama ini, tanpa sadar, ia selalu mencoba menjadi istri yang cukup, perempuan yang pantas, manusia yang tidak mengecewakan.
Kini ia menyadari, sebagian besar luka yang ia bawa bukan hanya berasal dari kebohongan Martin, melainkan dari tuntutan yang ia letakkan pada dirinya sendiri. Siang hari, Veronica keluar rumah dengan membawa payung. Ia berjalan menyusuri jalanan yang basah, menuju taman kecil di ujung kompleks. Tidak ada tujuan khusus. Ia hanya ingin bergerak, merasakan dunia di sekitarnya. Di taman itu, beberapa orang duduk di bangku, ada yang membaca, ada yang sekadar menatap kosong ke depan. Veronica memilih bangku di bawah pohon besar, mendengarkan hujan yang mulai mereda. Seorang anak kecil berlari melewati genangan air, tertawa saat sepatunya basah. Ibunya memanggil dengan nada setengah kesal, setengah pasrah. Veronica memperhatikan pemandangan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Dulu, adegan seperti ini selalu memunculkan bayangan tentang kehidupan yang tidak pernah ia miliki. Kini, ia hanya melihatnya sebagai bagian dari dunia, tanpa rasa iri yang menyakitkan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Veronica menatap layar cukup lama sebelum membukanya. Pesan itu singkat, sopan, dan terasa hati-hati. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena kau telah datang ke Singapura. Aku tahu itu tidak mudah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak ada nama. Namun Veronica tahu siapa pengirimnya. Ia membaca pesan itu sekali lagi, lalu meletakkan ponsel di tas tanpa membalas. Bukan karena marah, bukan pula karena tidak peduli. Ia hanya merasa tidak perlu menambahkan apapun. Beberapa percakapan memang lebih baik berakhir dalam diam. Sore menjelang ketika Veronica kembali ke rumah. Hujan telah berhenti, meninggalkan udara yang sejuk. Ia membersihkan diri, lalu memasak makan malam sederhana. Saat menyantapnya, ia menyadari satu hal kecil yang membuatnya tertegun. Ia menikmati makanannya. Tanpa terburu-buru, tanpa pikiran melayang kemana-mana. Malam itu, Veronica duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Ia mengambil surat terakhir Martin dari laci, membacanya sekali lagi. Kali ini tanpa emosi yang meledak. Ia memahami bahwa surat itu bukan penutup yang sempurna, tetapi hidup jarang memberikan akhir yang rapi. Aku sudah memaafkanmu, katanya pelan, bukan untuk Martin, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia menyimpan surat itu kembali, lalu mematikan lampu. Dalam gelap, Veronica merasakan kehadiran dirinya sendiri dengan lebih utuh. Tidak ada lagi suara yang mempertanyakan pilihannya. Tidak ada lagi bayangan yang menuntut penjelasan. Di balik kelopak matanya, masa depan terbentang tanpa bentuk yang jelas. Namun untuk pertama kalinya, ketidakpastian itu tidak menakutkan. Ia tidak lagi membutuhkan peta yang lengkap. Ia hanya perlu melangkah, satu hari dalam satu waktu. Veronica memejamkan mata dengan napas yang tenang. Ia tahu, perjalanan ini belum sepenuhnya berakhir. Namun ia juga tahu, ia tidak lagi berjalan dengan luka yang terbuka. Ia berjalan dengan bekas luka yang telah mengeras, menjadi bagian dari dirinya, tetapi tidak lagi menentukan arahnya. Pagi terakhir itu datang dengan langit yang bersih. Tidak ada hujan, tidak ada awan gelap yang menggantung. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar Veronica dengan hangat, menyentuh wajahnya seolah memberi salam. Ia terbangun tanpa rasa terkejut, tanpa beban yang menekan dada. Hanya ada kesadaran lembut bahwa ia masih di sini, masih hidup, dan masih memiliki hari untuk dijalani. Veronica duduk di tepi ranjang, membiarkan kakinya menyentuh lantai. Ia menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Ada masa ketika pagi seperti ini terasa menyakitkan karena Martin tidak lagi berada di sisinya. Kini, pagi hanya menjadi awal. Tidak lebih, tidak kurang. Ia membersihkan rumah dengan tenang. Bukan karena ingin melupakan, melainkan karena ingin menata. Setiap gerakan dilakukan tanpa tergesa. Saat menyapu ruang tamu, ia berhenti sejenak di depan foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Foto itu telah ia pertimbangkan berkali-kali untuk diturunkan. Namun hari ini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan hati-hati, Veronica menurunkan foto itu dan membersihkan bingkainya. Ia menatap wajah mereka berdua di sana, dua orang yang pernah saling mencintai dengan cara terbaik yang mereka tahu saat itu. Tidak ada kebencian di matanya. Hanya pemahaman bahwa cinta tidak selalu cukup untuk menjaga kejujuran. Ia menyimpan foto itu di dalam kotak,
bersama surat Martin dan beberapa kenangan lain. Kotak itu kemudian ia letakkan di lemari, bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk disimpan sebagai bagian dari hidupnya yang telah selesai. Menjelang siang, Veronica keluar rumah. Ia berjalan tanpa tujuan khusus, membiarkan langkahnya membawanya ke jalan-jalan yang jarang ia lewati. Ia berhenti di sebuah toko buku kecil, masuk, dan menghabiskan waktu di sana. Aroma kertas dan tinta membuatnya merasa nyaman. Ia membeli satu buku catatan baru dan sebuah pena, benda sederhana yang terasa seperti janji kecil kepada dirinya sendiri. Di bangku taman, Veronica duduk dan membuka buku catatan itu. Halaman pertamanya masih kosong. Ia menatapnya lama, lalu mulai menulis. Bukan tentang Martin, bukan tentang luka, melainkan tentang hal-hal yang ingin ia pelajari. Tentang keberanian untuk jujur. Tentang batas yang sehat. Tentang mencintai tanpa menghilangkan diri sendiri. Ia berhenti menulis dan menatap sekitar. Dunia bergerak dengan caranya sendiri. Orang-orang berlalu lalang, membawa cerita masing-masing. Veronica menyadari bahwa ia tidak lagi ingin menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Ia ingin menjadi pelaku, meski langkahnya kecil. Sore hari, ia menerima panggilan dari tempat kerjanya. Tawaran kecil, tanggung jawab baru. Dulu, ia mungkin akan ragu, takut gagal, takut tidak mampu. Kini, ia mengiyakan dengan suara mantap. Bukan karena yakin segalanya akan mudah, tetapi karena ia percaya pada kemampuannya untuk bertahan. Malam turun perlahan. Veronica kembali ke rumah, menyalakan lampu, dan memasak makan malam sederhana. Ia makan sambil mendengarkan musik pelan. Tidak ada kesepian yang menggema. Hanya dirinya, utuh, hadir. Sebelum tidur, ia berdiri di depan cermin. Ia menatap pantulan dirinya sendiri, perempuan yang telah melalui kehilangan, kebohongan, dan perjalanan yang mengubah segalanya. Ada bekas luka yang tidak terlihat, tetapi ada pula kekuatan yang kini jelas terpancar. "Aku baik-baik saja," katanya pelan. Kalimat itu bukan penghiburan, melainkan pengakuan. Veronica mematikan lampu dan berbaring. Dalam gelap, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia ditemani oleh dirinya sendiri, dan itu cukup. Ia tahu, masa depan tidak menjanjikan kebahagiaan tanpa luka. Namun ia juga tahu, apapun yang akan datang, ia akan menghadapinya dengan kejujuran yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Di antara napas yang semakin teratur, Veronica tersenyum. Perjalanan yang dimulai dari sebuah amplop coklat lecek telah membawanya pada satu hal terpenting. Ia menemukan kembali dirinya sendiri.